Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Terkait banyaknya beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami tentang bolehkah seseorang itu melakukan hijamah, yakni bekam, pada saat puasa, terkhusus dalam masalah puasa Ramadan, yang hari ini kaum muslimin seluruh dunia melaksanakan saum Ramadan. Barakallahu fikum. Nah, dalam masalah ini terdapat beberapa hadis dari Rasul yang sahih tentunya. Hadis yang pertama yang diriwayatkan dari jalur Al-Hasan secara marfu', yaitu sampai kepada Rasul, bahwasanya Hasan pernah mendengar Rasul mengatakan faqal, maka Rasul mengatakan aftarul hajimu wal mahjum. Dalam masalah ini Rasul pernah mengatakan aftara, berbukalah, ya, bagi orang-orang yang melakukan bekam dan yang membekam. Jadi intinya al-hajim, si pembekamnya, wal mahjum, si pasiennya. Disuruh oleh Rasul untuk berbuka, dalam artian membatalkan puasanya. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Ad-Darimi dan lain-lain, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullahu taala. Kemudian terdapat berikutnya hadis yang kedua. Ya, hadis yang pertama tadi telah jelas secara matan, secara konteks Rasul memerintahkan untuk berbuka bagi kedua belah pihak. Namun hadis yang kedua, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, bahwasanya Rasul ahtajama wa huwa muhrimun. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, ya, berbekam pada saat beliau melakukan ihram. Ya. Wahtajama wa huwa shaim. Ya. Dan beliau juga dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi ada hadis yang mengatakan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau dalam keadaan ihram dan beliau juga dalam keadaan berpuasa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Dari kedua hadis ini, akhirnya terjadilah khilafiyah, perselisihan pendapat di antara para ulama ahlu sunnah tentunya dalam masalah ini. Nah, ini para ulama dalam masalah ini, ya, meneliti tentang hadis ini, manakah di antara kedua hadis ini yang paling sahih, dengan cara merunut, melihat rijalun hadisnya, sanadnya, melihat dari siapakah fulan sampai kepada Rasul apa tidak. Nah, ternyata dari kedua hadis yang tadi menyatakan melarang, intinya Rasul menyuruh seseorang yang bekam-bekaman, ya, yang melakukan bekam, baik itu pasiennya walaupun dokternya, walaupun pembekamnya, untuk membatalkan puasanya. Hadis yang berikutnya Rasul mencontohkan sendiri, beliau mencontohkan saat berihram dan saat berpuasa melakukan bekam. Di antara kedua hadis ini ternyata sama-sama sahihnya.
sampai kepada Rasul. Dari Abu Daud tadi sampai kepada Rasul, dari Ad-Darimi sampai kepada Rasul, dari Ibnu Majah ditarik garis lurus juga sampai kepada Rasul. Begitu juga dengan Al-Bukhari rahimahullah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, sama-sama sahihnya. Kemudian yang kedua, para ulama setelah menjelaskan bahwasanya kedua hadis ini sama-sama sahih, para ulama melihat asbabul wurud, yakni sebab turunnya hadis. Ada kisah di situ, ada sejarahnya. Mengapa Rasul mengatakan berbuka? Mengapa juga Rasulullah mencontohkan? Ini ada asbabul wurudnya. Nah, kemudian dalam masalah ini ketemu sejarahnya dijelaskan oleh para ulama seperti yang dinukil di dalam Syahru Sahihul Bukhari. Dijelaskan hadis yang pertama yang menyatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang yang berbekam dan yang membekam untuk batal puasanya, turunnya pada saat Fathul Mekah. Pada saat Fathul Mekah, yakni pembebasan kota Mekah. Saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam dan Islam kuat, kembali lagi ke Mekah untuk melakukan Fathul Mekah. Dan yang kita tahu telah ma'ruf di kalangan kaum muslimin pada saat itu Islam masih belum sempurna. Masih beransur-ansur turunnya. Wahyu yang diturunkan oleh Allah beransur-ansur Islam. Kemudian hadis yang kedua yang mana Rasulullah mencontohkan beliau berbekam saat puasa adalah pada saat beliau melakukan haji wada. Yakni haji terakhir Rasul, haji perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Setelah itu Allah menurunkan surat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, kata Allah. Dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridho Islam jadi agama untuk kalian. Ini adalah ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Nah, jadi dari sini para ulama, para fuqaha ahli fikih menyatakan hadis yang pertama telah nasakh, telah terhapus hukumnya dan digantikan dengan hukum yang lain. Nah, barakallahu fikum. Jadi para ulama yang menyatakan demikian mengatakan bahwasanya hadis yang pertama telah terhapus hukumnya, walaupun itu sahih, dan digantikan oleh hukum yang lain. Karena kaidahnya ambil jika ada dua hadis yang seolah bertentangan dan sama-sama sahih, maka ambil yang paling belakang. Yang paling belakang dimunculkan, yang paling belakang muncul setelah mengetahui asbabul wurudnya. Barakallahu fikum. Jadi dari keterangan ini para ulama menjelaskan boleh berbekam pada saat puasa. Barakallahu fikum. Berikutnya, bagaimana kalau puasa itu puasa Ramadan? Nah, padahal tadi dijelaskan puasa secara umum. Rasul tidak menjelaskan itu puasa sunnah ataukah puasa Ramadan. Ada sebuah hadis tersendiri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, kemudian Al-Hakim, dengan sanad yang sahih dari jalan Syaddad bin Aus. Kala itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan pada tanggal 18 Ramadan. Intinya pada bulan Ramadan. Tiba-tiba Rasulullah melihat seseorang yang melakukan bekam. Sedang dibekam dan membekam. Dan Rasulullah mengatakan aftarul hajama wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam harus membatalkan puasanya. Ini hadis yang sebagian para ulama menyatakan khos, menyatakan kekhususan bagi bulan Ramadan, maka tidak boleh untuk berbekam.
Karena dalam kaidah fikih itu ada khos wa amr, ada kekhususan, ada keumuman. Apabila muncul hadis yang khusus, maka yang umum ditinggalkan. Seperti halnya dalil tentang haramnya bangkai, itu adalah dalil secara umum. Kecuali dua bangkai, yakni belalang dengan ikan. Itu adalah dalil khusus. Maka selain dari belalang dengan ikan haram. Namun belalang dengan ikan walaupun dia menjadi bangkai, sudah mati dan layak untuk dimakan, maka boleh dan halal untuk dimakan. Barakallahu fikum. Ini pendapat berikutnya yang menyatakan puasa sunnah boleh bekam, puasa Ramadan tidak boleh bekam. Ya, barakallahu fikum. Adapun dari permasalahan ini terdapat khilaf di antara para ulama menjadi 3. Pendapat yang pertama, para ulama menyatakan bekam membatalkan puasa. Baik itu puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Dan puasa-puasa yang lain. Dibatalkan oleh sebagian ulama. Alasan mereka yang pertama adalah bagaimanapun juga hadis yang melarang adalah sahih. Dan larangan lebih diutamakan daripada pembolehan. Ini penjelasan para ulama yang melarang. Nah, alasan berikutnya para ulama menyatakan bekam itu mengeluarkan darah ya, dan melemahkan tubuh. Sedangkan puasa juga melemahkan tubuh. Jadi tidak boleh ya puasa yang pahalanya jauh lebih afdol daripada bekam terkalahkan hanya gara-gara bekam yang sunnah. Ya. Yang pahalanya tidak lebih banyak daripada puasa. Barakallahu fikum. Jadi para ulama yang menyatakan batal puasa pada saat berbekam pada saat puasanya batal beralasan dengan itu. Barakallahu fikum. Jadi keterhati-hatian mereka ya bagi para orang-orang yang melakukan bekam, batal puasanya. Ya karena kalau pada saat kondisi bekam, saat puasa, lemas, pingsan dan lain sebagainya membatalkan puasa, ya ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang pertama, membatalkan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Pendapat yang kedua, para ulama menyatakan tidak membatalkan puasa. Naam. Barakallahu fikum. Tidak membatalkan puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Alasannya adalah karena hadis yang menyuruh untuk membatalkan puasa adalah nasakh. Telah terhapus hukumnya, termasuk hadis yang bulan Ramadan tadi. Hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Shaddad bin Aus. Karena secara tidak langsung hadis itu turunnya pun sebelum haji wada. Nah, barakallahu fikum. Maka dinyatakan oleh para ulama hadisnya telah nasakh. Boleh bagi seseorang untuk melakukan bekam pada saat puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Dengan catatan seseorang itu adalah yang ahlus siyam, yang dia itu memang orang yang sudah sering puasa dan juga sudah sering bekam. Dan pembekamnya, tabibnya, dokternya harus tahu diagnosa. Tidak langsung percaya dengan apa kata pasien. Ya, didiagnosa. Kalau memang tensinya nggak memungkinkan, kalau memang HB-nya drop, kalau memang kasusnya sulit yang membuat dia lemah, maka afdol puasa. Tidak boleh melakukan bekam saat itu. Suruh bekam dia setelah berbuka, setelah taraweh mungkin, atau di bulan yang selain puasa. Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi ada syaratnya tersendiri. Ya, ada syaratnya tersendiri. Barakallahu fikum. Pendapat yang ketiga, pendapat ini terbagi
dalam masalah praktek bekamnya seperti apa. Jika cara membekamnya seperti di zaman Rasul, yakni menggunakan tanduk yang disedot memakai mulut, maka dua-duanya batal, baik itu pembekam maupun yang dibekam. Apabila alat kopnya itu adalah alat kop modern, maka kembali kepada pendapat-pendapat yang lalu. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Nah, kecuali Syekh Albani menyatakan walaupun alat kopnya itu modern maupun alat kopnya itu memakai tanduk, maka dua-duanya batal. Ini yang menjadi pendapat dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Karena dalam masalah ini ada khilafiyah, perselisihan di antara para ulama, dan memang perselisihannya itu di atas al-haq, ada dalilnya sahih, ya, maka diperbolehkan bagi umat Islam untuk memilih dari 3 pendapat itu, tanpa harus menyalahkan pendapat yang lain. Yang mau puasa fadol, silakan. Yang mau tidak puasa, ya, bekam, kemudian batalkan puasanya juga silakan. Ya. Yang mau merinci alat bekamnya pun juga silakan, dipersilakan oleh para ulama, ya, karena ini masuk ke ranah khilafiyah. Nah, barakallahu fikum. Namun, kaidah menyatakan kita ya boleh memilih di antara pendapat-pendapat para ulama itu tanpa harus menyalahkan pendapat yang lain. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari saya. Ya. Kita tutup permasalahan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.